Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan Februari ini saudaraku. Waktu cepat sekali berlalu ya Ibu. Kita sudah ada di bagian yang ketiga dari seri Covenant of God. Perjanjian Tuhan saudara. Dan pada bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang the most important asset of the believer. Aset terpenting orang percaya. Saudara, kalau saya berbicara tentang aset, kira-kira apa yang langsung muncul di benak saudara ya? Apa kira-kira saudaraku? If I'm talking about aset, kira-kira yang langsung di benak saudara keluar apa ya? Apa? Uang, barang, properti, tanah, falas saudaraku. Tapi tahukah saudara ada satu aset yang nilainya lebih dari semua yang saya sampaikan tadi. Namanya adalah iman, Pak. Tunggu ya saudara, kenapa saya mengatakan aset yang satu ini nilainya jauh lebih dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya ajak saudara buka terlebih dulu, kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 saudaraku. Boleh sama-sama baca saudara? Kita sama-sama baca ya, bagian A terlebih dulu, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin, katakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat ini ngeri loh saudara. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulang lagi ya saudara. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara kalau tidak berkenan, kira-kira Pak, ada orang datang ke rumah Bapak, Bapak nggak berkenan, bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Kalau saudara ketemu aja nggak bisa, bagaimana saudara bisa masuk dalam perjanjian dengan Allah? Make sense ya saudaraku? Boleh nggak kalau saya katakan seperti ini? Tanpa iman semua akses masuk ke perjanjian close. Boleh gak saya ngomong seperti ini saudaraku? Iman itu akses masuk ke perjanjian dengan Allah. Kadang kalau saya ngomong gini kayak terkesannya saya jahat ya saudaraku. Tapi sorry ya saudara. Iman itu yang menggerakkan Tuhan. Bukan air mata saudara. Maafkan saya ya, saya ngomong kayak gini terkesannya jahat saudara. Pastor, apakah berarti Tuhan tidak memperhatikan saat saya berseru dan menangis? Salah saudara. Firman Tuhan ngomong, dia menampung air mata kita ini dalam kirbatnya. Tapi jangan salah loh saudara. Air mata kita tidak pernah menggerakkan dia. It is faith yang menggerakkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Alkitab berkata seperti ini. Kita lanjutkan pembacaan Ibrani ayat pasal 11 ayat yang ke-6 tadi. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Artinya saudaraku, saudara yang ada di tempat ini ketika saudara mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa berpaling kepada Allah, the moment saudara memutuskan untuk menjadi orang Kristen, dia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi syaratnya yang pertama saudaraku, saudara harus percaya dulu kalau Tuhan itu ada. Kalau enggak, how can you make a covenant with Him? Enggak bisa. Yang pertama saudara harus percaya dulu kalau Allah itu yes dia ada. Tapi enggak sampai di situ saudaraku. Yang kedua bahwa percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya berkali-kali menyampaikan saudara, kita harus paham bahasa Alkitab. Karena bahasa gaulnya zaman itu dengan bahasa gaul zaman sekarang beda. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu memberi upah saudara? Kalau kita nggak ngerti, kita hanya sekedar berpikir oh upah. No, kata upah di sini Pak, ini adalah bahasa yang dipakai
untuk sebuah covenant. Kalau bahasanya kita manusia itu hak kewajiban, betul ya Pak ya? Kita tanda tangan perjanjian itu ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya dilakukan maka haknya jadi milik kita. Tapi kalau sama Tuhan itu bukan hak Bu. Kalau sama Tuhan itu reward. Bahasa yang dipakai di dalam Alkitab upah saudara. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Bahasa yang sama akan muncul pada saat Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan. Artinya ayat ini talking about covenant. Ayat ini sedang berbicara tentang perjanjian. Dengan kata lain, ayat ini ngomong, kalau engkau berbalik kepada Tuhan, engkau jadi orang Kristen, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama, percaya Allah itu ada. Yang kedua, dia Allah yang membuat perjanjian. Kalau saudara lakukan bagian saudara, dia Allah yang memberikan upah. Make sense ya Bu ya? Dengan kata lain saudaraku, untuk saudara bisa mengakses masuk ke perjanjian, harus ada kartu pasnya iman saudara. That's why kenapa saya mengatakan kepada saudara, iman itu aset terpenting orang percaya Pak. Jadi make sense ketika Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Sekarang jadi make sense ya saudara. Ayat itu satu dengan yang lain, jangan salah loh Pak. Itu saling berkaitan. Boleh nggak kata orang benar hidup oleh iman kalau saya ganti? Orang benar tidak hidup tanpa iman. Boleh nggak saya ganti lagi? Orang benar mati tanpa iman. Lebih clear, saudaraku? This is the reason, ini salah satu alasan juga, saudaraku. Enggak semua orang itu bisa enter covenant dengan Tuhan, loh, saudara. Jangan salah loh. Enggak semua orang, saudara. Kenapa? Karena kartu pasnya itu iman. Iman itu kayak saudara mau pergi ke satu negara, saudara harus punya visa Pak. Kalau enggak ya enggak boleh masuk. Sama, di dalam dunia supernatural ya saudaraku ya. Kalau saudara enggak punya iman, saudara enggak akan bisa membawa yang tidak terlihat jadi terlihat. Forget it. Bahasa firman kalau saya perjelas tadi, orang benar mati tanpa iman. Jangan coba-coba jadi orang benar, orang percaya, orang Kristen tanpa iman, habis. Inilah yang membawa Abraham itu bisa mengikat perjanjian dengan Tuhan, Bu. Saya ajak ya, saudara melihat ya, permulaan ketika Abraham masih namanya belum Abraham. Bahkan namanya pun masih Abram, saudaraku. Seperti apa kok sampai dia itu bisa mengalami, dia berhasil saudaraku, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kita lihat ya, kita buka dari Kejadian pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Boleh enggak sih saudara tetap dibuka ayatnya sekalipun sudah ada di depan? Boleh ya? Boleh ya, sama-sama dibaca ya. Kita lihat ayatnya yang pertama terlebih dulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Pertanyaan saya, datanglah firman Tuhan kepada Abram. Inisiatifnya dari siapa berarti? Dari Tuhan. Ini uniknya tentang perjanjian, saudara. Kemarin ada satu orang yang bertanya kepada saya belum sempat jawab hal ini, saudaraku. Tapi dari apa yang saya sampaikan ini, hopefully bisa menjawab, saudara. Perjanjian itu inisiatifnya dari Tuhan, saudara. Ada dua macam perjanjian ya, saudaraku. Perjanjian yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Itu saudara kalau mau masuk, lakukan bagian saudara, itu akan menjadi porsi saudara.
Tapi ada perjanjian yang person to person, saudaraku. Itu berbeda dengan nasar ya, Bapak Ibu. Perjanjian itu selalu dimulainya dari inisiatifnya Tuhan. Once in a while dalam kehidupan seseorang, kenapa perjanjian itu jadi powerful, saudaraku? Karena di dalam kehidupan seseorang, once in a while, Tuhan itu melihat kehidupan seseorang ya, saudaraku. And then He offer. Dia offer covenant, saudara. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Pastor, kalau saya yang mau minta mengajukan covenant dengan Tuhan, bisa enggak? Itu namanya saudara bernasar. Beda ya, saudara, bedakan ya. Kalau saudara bernasar, bisa diterima, bisa enggak? Make sense ya, saudaraku? Kenapa? Kenapa covenant itu menjadi sangat spesial, saudaraku? Itu termnya Tuhan gitu, saudara. Banyak kali di dalam covenant, orang itu ditantang melampaui apa yang dia pikir mungkin gitu. Tuhan yang punya rencana, Tuhan mau pakai seseorang, ditawarkanlah sebuah covenant. Tetapi untuk enter into the covenant, you need faith. Kenapa saudara butuh faith? Saya tunjukkan saudara. Dari ayat ini saudara nanti ngerti. Kemudian datanglah Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut. Abraham, akulah perisaimu, kata Tuhan. Upahmu akan sangat besar. Bahasa yang sama muncul lagi ya saudara. Upahmu akan sangat besar. Artinya apa? Sekarang saudara kalau muncul bahasa itu saudara sudah ngerti ya. Itu slangnya zaman dulu untuk Tuhan tuh nawarin perjanjian. Rewardmu akan besar. Saudara pikir kalau Tuhan ngomong jangan takut, ada sebabnya enggak saudara? Ada sebabnya. Tuhan itu tahu saudara, Abraham itu ada di titik terendahnya. Pada saat Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham jangan takut, aku perisaimu, upahmu besar. Langsung kok dijawab sama Abraham, ayat 2 saudara kulihat. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang engkau berikan kepadaku? Abraham tuh ngomong, Tuhan tuh mau nawarin apa sama aku? Buat Abraham saudara, aku akan meninggal dengan tidak punya anak yang akan mewarisi rumahku, ialah Eliezer orang Damsik itu. Abraham tuh langsung to the point. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham tuh ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia sedang galau saudaraku. Dia sedang ketakutan, kenapa? Dia sedang menghitung waktu. Dia tahu dia sudah tua saudara. Dia tahu dia gak akan mungkin punya anak lagi dengan keadaan istrinya Sarah yang sudah mati haid. Lalu Tuhan datang di tengah-tengah kondisi seperti itu. Tuhan bilang, upahmu akan sangat besar. Tuhan ngomong, Tuhan tuh mau kasih aku apa? Percuma. Aku gak akan punya anak kok. Tuhan tawarin aku apa? Toh nanti kalau aku meninggal, yang mewarisi hambaku. Tuhan tahu itu saudaraku. Itu sebabnya He comes with a covenant. Dia tawarkan perjanjian itu dengan Abraham. Ayat berikutnya ngomong seperti ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini artinya Tuhan tuh ngasih penawaran. Datanglah firman Tuhan itu kepadanya. Demikian. Orang ini, Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi perjanjian yang ditawarkan Abraham apa? Kepada Abraham apa saudaraku? Abraham akan punya anak. Itu perjanjian yang Tuhan tawarkan. Sampai di sini menurut saudara masuk akal enggak? Itu pun sudah enggak masuk akal saudaraku. Nanti saudara nanti kita baca ayat lain, saudara akan tahu. Abraham tuh usianya sudah 100 tahun. Sarah udah mati haid. Menopause saudara. Kalau zaman sekarang bahasanya gitu. Sarah udah menopause, suaminya udah 100 tahun, istrinya udah menopause. Ini aja menurut saudara, mungkin enggak bu? Enggak mungkin. Tapi masih masuk akal ya? Ditawarkan anak masih masuk akal ya saudaraku? Saya ajak saudara baca ayat berikutnya. Nah ini, lihat ini saudara. Tuhan kalau kasih perjanjian sama seseorang, itu dia aimingnya itu masa depan saudara. Dia mengerti kebutuhan orang itu. Dia pakai kebutuhan seseorang itu untuk aiming di masa depan. Tuhan tahu melalui Abraham ini dia mau establish bangsa Israel. Saudara.
Ada rencana Tuhan di dalam setiap perjanjiannya. Itulah yang membuat orang yang make a deal dengan Tuhan, something special pasti terjadi. Enggak mungkin enggak. Karena memang ada rencana Tuhan, tapi tinggal orangnya ini mau enggak dipakai. Perkara yang tadi aja, itu sudah buat saya ya saudaraku. Abraham 100 tahun, istrinya udah mati haid, udah gak mungkin lah punya anak. Di kondisi seperti itu, menurut saudara, punya anak satu aja udah bagus belum? Udah bagus gak saudara? Punya satu aja udah puji Tuhan ya, kondisinya begitu loh. Tapi saudara tahu yang ditawarkan Tuhan sama Abraham, kita lihat ayat kelima. Tuhan ngomong apa? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, Abraham ditarik keluar dari tendanya. Dia ngomong sama Abraham, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Tuhan tuh tahu loh sudah. Ayat ini sendiri ngomong, Tuhan tuh sukanya gitu. Alkitab tuh sukanya gitu. Disuruh ngelakuin sesuatu yang Tuhan itu tahu. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Artinya Tuhan ngerti gak mungkin bisa dihitung. Abraham disuruh ngitung. 1, 2, 3. Pernah ada di sini yang pernah ngitung bintang sudah? Saya pernah sudah. Pernah nggak sampai di titik tertentu, kita tuh kalau ngitung saudara, itu kayak butuh border gitu loh saudara, butuh batasan ya. Supaya kita ngerti ini 1, 2, 3, 4, 5, mana yang sudah dihitung, mana belum gitu saudaraku. Saya pernah menghitung bintang saudara, sampai di titik tertentu, you lost count gitu. Bukan nggak bisa dihitungnya, tapi kayak ini udah kehitung belum ya tadi gitu kan saudaraku. You lost count gitu. Nah di titik Abraham lost count, Tuhan ngomong sama Abraham di ayat yang kelima ini. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Saya nggak tahu dengan saudara, buat saya ayat ini blows my mind. Bagaimana saudara bisa menawarkan kepada seorang kakek yang umurnya 100 tahun, yang istrinya sudah menopause, yang satu anak aja nggak punya setelah puluhan tahun menikah. Bukan hanya ditawarkan punya keturunan, tapi ditawarkan sebanyak itu loh nanti keturunanmu. Jujur, saya ajak saudara jujur. Bu, kira-kira saya nggak tahu keadaan apa yang menurut ibu mustahil terjadi atas hidup ibu. Tuhan datang sama ibu, Tuhan tawarkan perjanjian. Sama seperti Abraham ini. Keadaan yang totally mustahil Pak, buat Bapak apa? Setiap orang punya. Kira-kira menurut saudara, kalau saudara jadi Abraham, saudara akan langsung amin gitu? Jujur loh saudara, pasti loh. Kita setidaknya gini, Tuhan PHP. Jangankan Abraham ya saudara, banyak orang menanyakan kepada saya apakah jin itu kalau orang bilang bonus gitu. Salah saudara. Saya itu mengusahakan untuk punya anak yang ketiga itu sudah lama. Anak saya pertama dan kedua itu lahir bahkan tanpa saya planning gitu sudah. Sejak dari awal kami menikah, kami tuh kepengen punya 3 anak. Saya dari keluarga yang tiga anak, kebetulan Pak Pastor Jo juga dari keluarga yang 3 anak gitu. Jadi kami tuh kepengen punya 3 anak saudara dari awal. Tapi saudara, waktu jin itu saya ngusahain sampai inseminasi saudaraku. Saya tuh sampai 2 kali inseminasi. Saya suami istri itu benar-benar subur saudaraku. Dokter tuh sampai waktu kami datang ya, dokter tuh geleng-geleng, ngapain? Kamu tuh subur. Gak usah di program-program, nanti kan punya anak. Tapi kenyataannya dari anak saya yang kedua sampai anak saya yang ketiga itu 7 tahun selisihnya saudara. Saya mengusahakan. Jadi jin itu bukan bonus. Saya tuh mengusahakan. Sampai di satu titik tertentu, saya kayak ngomong sama diri saya sendiri, saudara. Manusia suka gitu ya. Udahlah, punya 2 juga udah anugerah. Ngayem-ngayem, saudaraku. Udahlah, karena setelah sekian tahun kami berusaha gak ada hasil. Udah program, udah apa, saya tidak sampai go to bayi tabung ya saudaraku. Karena saya udah punya anak pertama dan kedua gitu. Jadi saya berpikir I don't need gitu. Saya gak butuh sampai ke bayi tabung gitu. Tapi saya berusaha sebisa mungkin saudara. Sampai di satu titik, saya ingat sekali itu bulan Desember. Tuhan tuh ngomong,
kamu saya kasih anak satu lagi. Begitu saya dengar Tuhan ngomong gitu, saya dengan cepat langsung kok saudara. PHP Tuhan. Gitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu aja saya baru posisi sekitar 5 tahun lebih. Mengusahakan untuk punya anak dan gak bisa punya anak. Saudara kebayang dong posisinya Abraham. Puluhan tahun loh. Pada saat Tuhan ngomong seperti itu, saudara pikir Abraham langsung yes, amin. Gitu saudara. Alkitab mencatat Sarah tertawa. Karena memang secara manusia gak mungkin. Tapi coba lihat saudara. Apa respon Abraham? Ayat 5 itu blow my mind, ayat 6 lebih blow my mind. Ayat 6 ngomong seperti ini, sama-sama yuk kita buka. Jadi saudara bisa langsung baca, 2, 3. Lalu Abraham bilang kepada Tuhan, Tuhan PHP. Boleh dibaca dengan suara keras, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan di ayat ini langsung dicatat. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara tahu ini sekali lagi saudara, bahasanya ini loh. Artinya apa saudara? Hari itu God make a deal with Abraham. Hari itu Abraham masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Itulah perjanjian saudara. Saudara harus tahu. Kenapa orang-orang yang dalam kehidupannya ya make a deal with God. Itu something will happen. Gak bisa enggak. Pasti. Pasti saudara. Karena seringkali yang Tuhan tawarkan itu something impossible Pak. Saya pernah menceritakan kepada saudara. Once I make a deal with God. Saya pernah cerita kepada saudara, saya pernah ada di kondisi hampir kecelakaan pesawat ya saudara. Pesawat itu sudah miring saudara, sudah seperti kayak, setidaknya itu yang saya tahu saat itu saudara. Sudah seperti kayak terbawa angin begitu saudaraku. Itu sudah kayak terjun bebas saudara. Dan orang-orang di dalam pesawat itu udah kayak yang teriak-teriak itu loh Pak. Kayak yang wah masing-masing dengan bahasanya, saya bahasa roh saudaraku yang lain dengan bahasanya masing-masing, ada yang nangis, ada yang dalam keadaan pesawat itu udah parah saudara. Di titik itulah saudaraku, Tuhan itu seperti kayak nawarin saya. Kamu mau selamat? Itu tuh nyebelin banget saudaraku. Siapa yang enggak gitu saudara. Saya tuh waktu itu ngomong sama Tuhan, Tuhan bawa aku pesawat ini mendarat dengan selamat. Oke. Saya tuh bisa ngelihat saudaraku. Kejadian itu tuh benar-benar kayak dipakai Tuhan begitu rupa. Tuhan tuh kayak semudah itu, oke. Tapi saya tahu saudara, saya nggak tahu gimana cara ngomongnya sama saudara. Saya tuh bisa lihat sudut matanya Tuhan itu loh saudara. Apa bahasa saya ya? Saya tuh ngerti. Kayaknya bukan cuma oke titik deh ini. Saya tahu oke-nya tuh koma gitu saudaraku. Oke apa Tuhan? Tidak semudah itu pada saat di atas ya saudara. Kalau diceritakan di sini udah lucu gitu saudaraku. Tapi di atas itu udah segala macam perasaan jadi satu saudaraku. Sesederhana Tuhan mintanya satu loh saudara. Tuhan gak minta yang lain-lain. Tuhan itu paling tahu. Kamu harus tetap khotbah. Itu saya langsung lemes. Udah lemesnya double saudaraku. Itu antara milih buah simalakama saudara. Buat saya. That time I make a deal with my God. Saya nggak tahu bagaimana dalam kehidupan setiap orang itu Tuhan itu datang dengan cara-cara yang berbeda-beda saudara. Tapi ketika Tuhan menawarkan perjanjian itu, you know it. You know it. Saudara tahu itu. Dan izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Jenis iman yang dibutuhkan untuk saudara close the deal with God. Itu
bukan hanya sembarangan iman, saudaraku. Kita lihat dalam kehidupan Abraham ya, kita buka yuk Roma, saudara. Satu ayat dengan ayat yang lain itu saling berhubungan, saudaraku. Itu sebabnya ketika saudara membaca di dalam Alkitab, saya mengatakan kepada saudara, buat saudara yang serius, beli konkordan. Gak bisa enggak. Saudara kan bingung kalau enggak. Satu dengan yang lainnya, saudara gak akan punya kemampuan untuk mengingat sebegitu banyaknya, saudara. Konkordan itu akan membantu saudara. Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Saudara yang mau tahu the way of faith, jalannya iman, ayat ini berbicara dengan sangat jelas sekali, saudaraku. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ini berbicara tentang tadi yang baru kita baca di Kejadian, saudara. Saudara mau tahu the way of faith? Sekalipun tidak ada dasar berharap. Saudara sakit kaki saudara, saudara berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, kakinya masih sakit. Tidak ada dasar yang dikatakan Tuhan, katakan dokter yang memungkinkan kaki saudara sembuh. Di dalam kondisi seperti itulah, sekalipun tidak ada dasar berharap, tetap berharap dan percaya. Berarti saudara ada di jalan yang benar. Iman itu bukan gini, saudaraku. Saudara doa, percaya. Kakinya sudah disembuhkan Tuhan. Terus saudara lihat, semakin jelek, semakin berarti gak disembuhkan. Bukan. Di kondisi di mana saudara lihat tidak ada dasar percaya, saudara tetap berharap dan percaya. Itu sudah di jalan yang benar. Saya tunjukin lagi ya saudaraku. The way of faith. Kita lanjut ayat berikutnya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Abraham tahu atau enggak? Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi saudara tahu, tidak ada kemungkinan dokter bilang vonisnya jelek. Secara manusia tidak bisa. Alkitab mencatat imannya tidak menjadi lemah. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, jenis iman seperti apa? Kita lanjut lagi, ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ini ya saudara, ayat ini ya. Kalau saudara mau tahu the way of it, this is the way of it. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itu artinya apa saudara? Artinya kayak gini Pak. Janjinya kaki saudara sembuh. Kondisinya tambah sakit tambah parah. Saya gamblangkan ya saudara, arti ayat ini. The way of faith, imannya tidak jadi lemah. Malah ia diperkuat oleh keadaan yang seperti itu. That is the way of faith. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan dan saat ini kondisimu tidak sebagaimana mestinya, engkau tidak menjadi lemah, malah engkau memperkuat dirimu, you are in the right track. Iman itu bukan gini loh saudara, dirasain, tadinya gak bisa gerak, sekarang bisa gerak. Imanku bangkit. Bukan. Itu yang jadi masalah dengan iman saudara. Iman itu dasar. Dia gak butuh dasar lain. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Dia itu dasar. Masalahnya dari manusia, kita itu butuh dasar untuk berpijak saudara. Dan kita menggunakan 5 panca indera kita ini sebagai dasar. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, apa yang saudara bisa rasakan, saudara pegang, bisa saudara kecap. Itu saudara jadikan dasar, itu yang jadi masalah. Iman itu dasar Pak. Dia gak butuh dasar lain. Ya dasarnya iman. Dasar dari iman adalah firman. Iman atas dasar firman.
Jadi kalau pastor, pernah nggak pastor ngadapi kayak gitu, pastor goyang? Pernah. Loh, masih manusia saudara. Lah pas saudara pikir di depan mata semuanya penanda-penandanya negatif semua, terus saudara, kayak gitu. Gila apa saudaraku? Goyang. Tapi ada satu hamba Tuhan namanya Benson Idahosa saudaraku. Dia mengajarkan dan saya sangat belajar banyak dari orang ini. Dia salah satu rasul Afrika saudara. Ini orang gila saudaraku. Saya belajar dari orang ini arti iman. Dia katakan saudara, pada saat imanmu goyang, engkau melihat yang di depan matamu berbeda dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Tutup mulut katanya. Enggak usah disampaikan apa-apa. Tahu enggak pastor? Tahu. Situasinya jelek tahu enggak? Tahu. Tutup mulut. Ayat ini mengajarkan yang berikutnya saudaraku. Ia memuliakan Allah dalam tutup mulut. Saudara berkata, Tuhanku selalu baik. Tuhanku ajaib. Tuhanku luar biasa. Beda antara tutup mulut dengan saudara nggak ngomong loh ya saudaraku. Oh saudara mungkin didiagnosa sakit tertentu lalu kemudian terus kata pastor disuruh tutup mulut gitu. Artinya saudara nggak periksa, nggak boleh ngomong sama sekali, enggak loh. Saya nggak mengajarkan begitu loh saudara. Apa penyakit saudara? Cari tahu, hadapi saudara. Nah kalau saudara nggak tahu gimana saudara ngadepin? Itu namanya bukan beriman, itu lari. Yang mengerti katakan amin. Bukan begitu saudaraku. Tapi ketika saudara mengerti yang di depan saudara, saudara tidak berkata gini, wah habis aku. Tidak ada jalan. Aku udah tidak punya pengharapan. Jangan sampai mulut ngomong itu. Make sense ya saudaraku ya. Up to the point sampai di titik seperti apa pastor? Lihat ini. Lihat ini saudara. Dengan penuh keyakinan. Nah ini up to the point. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saya itu diajarkan hal ini dari anak saya saudara. Kadang di sini berapa banyak yang sudah punya anak? Ada yang masih punya anak kecil? Ada, oke. Anak kecil saudara kadang kalau minta sesuatu. Jen paling gampang tuh saya tuh belajar dari Jen saudara. Jen tuh sering kayak kemarin ya saudaraku, dia minta dibelikan, dia kepengen punya water painting saudara. Dia suka gambar saudara anak itu, dia suka lukis. Dia minta saya belikan water painting, dia bilang sama saya, Mom, Jen minta water painting buat kadonya Jen boleh? Dia tanya. Oh boleh, saya bilang gitu. Boleh Jen gitu. Saya sudah bilang boleh saudara. Berapa banyak anak saudara sama seperti anak saya? Enggak berapa lama kemudian tanya lagi. Mam, Jen minta water painting boleh? Boleh Jen. Mama sudah bilang boleh. Enggak lah berapa lama lagi tanya. Water paintingnya belum datang ya Mom? Sama enggak anak saudara dengan anak saya? Sama ya? Sama enggak dengan kita sama Tuhan saudara? Saudara tahu apa jawaban saya ke Jen? Jen, kalau Momom sudah bilang, Momom akan lakukan. Tapi sesuai waktunya Momom. Kamu tahu beres aja water paintingnya datang. Tapi tunggu waktunya Momom. Ketika saya ngomong itu ke anak saya ya, Tuhan itu kayak bicara sama saya, sama gak sih? Saya tuh ketawa loh saudara. Saya tuh sampai ngomong sama anak saya, once I say it, I will do it. Tuhanmu sama saudara. Tuhanmu sama. Kita manusia bisa lupa, dia Tuhan tidak akan pernah bisa lupa. Perkataannya, dia terikat dengan setiap perkataannya. Izinkan dia kerjakan pada waktunya. Karena kadang-kala ya saudaraku, kita harus ada sampai di satu titik ya. Bahkan kalau untuk Abraham ini ya saudara, diujinya sama Tuhan lebih ngeri lagi loh saudara. Kita buka ya, kita lanjutkan. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Karena beriman juga nih, titiknya imannya Abraham tuh sampai di sini saudara.
Maka Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban. Ketika ia diuji Allah, kepada Abraham lah Allah memberikan janjinya. Namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu. Lihat ini saudara. Allah telah berkata kepada Abraham, melalui Ishak inilah engkau akan mendapat keturunan yang aku janjikan kepadamu. Jadi imannya Abraham itu bukan cuma sampai iman untuk dapat, tapi iman untuk kehilangan, sudah. Ada di sini yang imannya cuma sampai dapat kan. Tapi kalau diambil Tuhan marah toh. Dalam kasusnya Abraham ini ngeri, sudah. Saya tuh kalau baca ini ya, wow, tidak heran dia disebut bapak orang beriman. Imannya dia bukan hanya sampai di titik sudah dikasih. Diambil sama Tuhan, padahal jelas loh perjanjiannya itu mengatakan bahwa melalui Ishak. Terus kalau Ishak mati, selesai nggak perjanjiannya harusnya? Loh ya selesai, orang melalui Ishak kok. Tapi lihat ini saudara, ayat 19. Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Gila nggak saudara? Ini iman akan kebangkitan pertama kali yang dicatat dalam Alkitab, saudara. Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Lihat ini, jadi boleh dikatakan Abraham sudah menerima kembali Ishak dari kematian. That is what faith can do. Ngeri ya saudara. Saya tuh kalau bicara ini ya saudara, saya merinding saudara. Can you imagine orang Kristen tanpa iman saudara? Habis. Orang Kristen tidak bisa hidup tanpa iman. Gak bisa Pak. Gak bisa. Once saudara sudah ngambil keputusan berbalik kepada Allah, engkau harus percaya Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sepowerful itu apa yang bisa dikerjakan iman, bahkan kalau kau kehilangan pun, kalau imanmu nyampe ya Pak. Alkitab mencatat, seperti engkau sudah menerimanya dari kematian. Itu sebabnya Pak, saya harus ngomong ini. Dengar ini baik-baik. Iblis selalu menargetkan iman saudara. Kalau ada yang paling sering diserang dari iblis ya Pak, iman. Itu yang dialami Ayub saudaraku. Saudara pikir apakah Ayub diambil kekayaannya supaya miskin? Aimingnya iblis supaya Ayub miskin? Don't forget saudaraku. Buat iblis gak sesimpel itu. Diambil semuanya, targetnya iblis apa? Saudara tahu ada 2 target yang akan iblis lakukan saudara. Kalau engkau percaya berbalik kepada Allah, maka engkau harus percaya yang pertama, Allah ada. Yang kedua, Dia memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Targetnya pertama, Dia memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Akan ada waktu-waktu di masa pandemi kemarin, ketika saudara digoncang iman saudara, perkataan ini akan muncul. Bedanya apa? Pelayanan kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak ada bedanya. Itu apa saudara? Ayat tadi. Fondasi yang kedua itu akan berusaha digoncang. Mana? Katanya Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mana? Itu digoncang dulu saudara di situ. Yang itu berhasil digoncang, dia maju ke depan lagi. Bahwa Allah itu ada. Pernah di momen-momen pandemi ada sebagian dari saudara yang menanyakan Tuhan masih ada enggak sih?
Sekarang saudara tahu ya, iblis itu aimingnya gak ada yang lain saudara. Banyak orang Kristen malah gak ngerti, iblis itu malah lebih ngerti saudara. The biggest asset, the most important asset in the believer's life is your faith. Dia akan target itu terus. Everything dia akan lakukan, dia akan hancurkan satu titik itu. Kenapa? Orang benar mati tanpa iman. Make sense, saudara sekarang? Sekarang semuanya jadi terbuka ya. Saudara bisa melihat ya. Saya berdoa setelah saudara bisa melihat ini. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Saya ulang lagi, kuatkan imanmu. Loh, iman harus kuat. Saudara kalau di dalam Tuhan jadi orang percaya tanpa iman, oh jangan harap saudara, habis. Imanmu harus kuat. Imanmu harus kuat. Imanmu harus kuat. Pertanyaannya sekarang, terus caranya gimana? Karena iblis itu akan terus narget, saudaraku. Iblis itu akan terus narget. Buat saudara, banyak orang Kristen itu yang dipikir gini, aduh yang penting pokoknya saya selesailah dari masalah saya segera keluar dari permasalahan saya datang ke pendeta, cepat didoakan, yang penting saya cepat sembuh, yang penting saya cepat keluar dari hutang saya. Tapi itu pola pikir yang salah, saudara. Kenapa? Memangnya saudara sembuh habis itu gak bisa datang masalah yang lain? Halo, buat saudara yang pengen instan, saya harus ngomong, selama kita masih hidup, bahkan ada orang tuh ngomong gini saudara, masalah dengan kita itu seperti kereta api dengan rel. Kan? Lah kalau saudara maunya cuman instan, yang penting yang satu ini beres. Menurut saudara, nanti ketika yang terjadi yang masalah berikutnya saudara gimana? You will do the same thing again. If the first problem you run away, you will do almost the same for the second one. Makanya Tuhan gak mau saudara. Tuhan itu mau membangun otot-otot imanmu. Dikasih yang kecil dulu. Kecil udah bisa, tambah besar. Tambah besar udah bisa, tambah besar lagi. Sampai di titik tertentu Pak, 1 kilo tadinya berat. 2 kilo saudara angkat. 3 kilo, 5 kilo saudara terbiasa, 10 kilo. Di ke depan nanti, masalah yang 5 kilo datang. Saudara mainin tuh, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bangun otot imanmu. Jangan jadi orang Kristen gampangan. Maafkan saya kalau saya galak ya saudara dalam hal ini. Karena di masa pandemi kemarin saya melihat banyak orang Kristen berguguran. Itu buat hati saya sedih saudara. Banyak orang Kristen tidak tahu kebenaran firman. Tidak mau baca firman. Tapi selama masa pandemi kemarin orang-orang yang bahkan saya kasih sebagian dari mereka berguguran. Itu membuat saya marah saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara melihat hari-hari ini firman di gereja kita, 1 bulan ini aja ya saudaraku. Banyak yang ngomong sama saya, pastor, ini firmannya bulan Februari ini daging. Saudara tahu kenapa saya lakukan itu saudaraku? Saya gak mau lihat orang-orang Kristen berguguran lagi saudara. Saudara benci saya silahkan. Saudara gak suka dengan apa yang saya katakan silahkan. Kalau itu membuat saudara bisa berdiri dan mengalahkan masalah saudara, so be it. Jangan jadi orang Kristen gampangan. Kena masalah sedikit saudara jatuh. Nggak ditolong Tuhan sedikit saudara mundur. Saudara harus paham. Bangun otot imanmu. Pertanyaannya Pak, gimana cara bangun otot iman? Nggak bisa enggak Pak. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan sembarang firman loh saudara. Firman Kristus, kenapa? Firman yang diurapi. Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Hari ini tadi saya ketemu satu ibu.
I'm so happy, saya ceritakan ya ibu ya. I'm so happy, saya ketemu satu ibu ini. Jauh saudaraku, dia datang ke tempat ini butuh 2 jam. Saya ketemu dengan dia, ada satu masalah yang dia minta saya doakan. Tapi yang membuat saya bersuka cita bukan masalahnya saudaraku. Tapi bagaimana ibu ini berkata kepada saya, hidup mati saya di tangan Tuhan pastor. I rejoice. Setiap kali saya melihat iman, I rejoice. Saya percaya itu yang exactly yang sama dirasakan oleh Tuhan, saudara. Ketika dia melihat anak-anaknya yang bukan gampangan anak-anaknya, yang enggak yang dikit-dikit. Tapi ngelihat anaknya yang ngadepin masalah bisa berkata, Tuhanku selalu baik, pastor. Oh, saya percaya seperti sukacita yang muncul di benak hati saya tadi. That's exactly the same thing yang Tuhan rasakan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan saudara masalah itu untuk menghancurkan saudara. Itu dimaksudkan untuk saudara kuat. Semakin mengenal Tuhanmu, sehingga saudara do exploit. Minggu lalu saya jelaskan saudara, do exploit artinya apa? Dari semua perjanjian itu, saudara menguasai pasal-pasal dan ayatnya, saudara bisa dapat benefit terbesar dari itu. Gak bisa enggak saudara? Yang pertama, baca firman. Banyak-banyak dengar firman. Dan ibu tadi mengatakan kepada saya, 1 minggu pastor, saya dengarkan khotbah pastor Nita, khotbah pastor Jo, khotbah pastor Obaja. Saya ketawa tadi saudara. Harus diisi terus. Diisi terus. Saya Pastor Jo itu ya saudaraku. Saudara tahu bagaimana cara Pastor Jo menguatkan hatinya di momen-momen ketika masalah itu datang dan begitu tight sekali saudara. Dari pagi sampai malam dia tutup telinganya saudara. Diisi terus dengan khotbah hamba-hamba Tuhan saudaraku. Khotbah-khotbah yang isinya daging saudara. Saya tuh kalau dengar Pastor Benson Idahosa ngomong ya saudara, wah itu api itu kayak nyala saudara. Ini orang gila saudara. Pada saat dia berusia 16-17 tahun ya saudaraku, orang ini ya saudara, dia dengar perkataan dari pendetanya. Pendetanya ngomong, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Langsung selesai khotbah dia datengin pendetanya. Apa katamu pastor? Kalau orang percaya, orang mati bisa bangkit? Iya. Dia tanya, pastor pernah bangkitin orang mati? Belum. Tapi kalau aku percaya aku bisa bangkitin orang mati, kata firman, yes. Saudara tahu apa yang dia katakan pada saat itu? I will do it. Dia ambil sepedanya saudaraku, dia cari orang mati saudaraku. Cerita-cerita seperti ini, itu akan membangkitkan imanmu saudaraku. Cerita-cerita seperti ini membuat api saya bergelora saudara. Dia pergi, dia cari orang mati saudaraku. Dia tirukan persis seperti firman. Dia suruh orang-orang semua pergi saudaraku. Dia berkatakan kepada orang yang mati ini saudara. Di usianya yang ke-17 tahun, dia membangkitkan 7 orang mati saudara. Tapi menurut saudara, 7 hidup tadi itu berapa puluh yang dia coba gak hidup saudara? Faith. Saya berharap saudara bisa melihat ya, kekristenan is all about faith. Bangun imanmu. Yang kedua saudara, bagaimana cara saudara membangkitkan iman? Iman ada kaitan besar dengan doa. Itu gak bisa saudara pisahkan. Lihat cara Yesus membangkitkan iman. Kita buka ya. Kita buka dari Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 31 sampai 32 saudaraku. Yesus ini waktu ini bicara dengan Simon saudara. Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ini waktu Simon tidak percaya saudara. Iblis sudah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus tahu itu terjadi saudaraku? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Beda kan ya saudara antara orang Kristen ngomong oke, nanti saya doakan tapi gak didoakan. Makanya saya paling gak mau hanya sekedar ngomong nanti saya doakan. Hati-hati loh saudara. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Waktu saudara bilang sama seseorang saya doakan, you better pray
Saudara tahu cara hamba-hamba Tuhan di Nigeria menjadikan apa yang mereka doakan, saudara. Ketika mereka doain orang pada saat ibadah, mereka tidak selesai di situ saja, saudara. Di saat ibadah dia doakan, di rumah every single day dijadikan, saudara. Dijadikan. Terus, besok dia doakan lagi. Dia doakan lagi. Dia doakan lagi. Sampai apa yang dia doakan atas orang itu di gereja terjadi di rumahnya. Saudara jangan main-main dengan doa. Doa jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saya berdoa ya firman seperti ini ya saudara. Membangkitkan api roh saudara. Saudara tidak jadi orang Kristen yang gampang menyerah lagi dengan masalah. Setidaknya ya saudara, iblis mau cari gara-gara dengan saudara. Biar dia merasakan akibatnya, saudara. Orang yang paling enak dibully adalah orang yang dibully dan tidak melakukan apa-apa. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ketika kau dibully, kau lawan semaksimalmu, buat lawanmu terluka. Besok dia mau bully engkau, mikir 2 kali lipat. Cari aja lawan yang lebih mudah, saudara. Doa saya itu yang terjadi atas hidup saudara. Kenapa? Karena iblis itu nyatet tuh saudara. Loh, jangan salah. Iblis tidak maha tahu. Saya katakan ini ya, saudara harus tahu ini. Yang maha tahu itu hanya Tuhan. Iblis tidak maha tahu. Saudara harus paham ini dulu. Iblis tidak maha tahu. Lah kok caranya iblis tahu gimana? Iblis itu membaca human behavior. Saudara dikasih penyakit, nih dicoba nih ya. Semakin dekat sama Tuhan. Dicoret, besok lagi ini enggak bisa. Lagi dia coba, kasih masalah nih. Gimana responnya? Semakin ikut pondok Daud. Semakin puasa. Enggak bisa lagi saudaraku. Dia catat satu-satu. Ini apa ya nih, jatuhnya di mana ya? Alkitab mencatat, lawanmu si iblis berkeliling. Cari waktu lemahmu. Dia keliling terus. Dia cari, dia amati terus human behavior saudara. Coba kasih berkat. Sekarang gak pelayanan. Dan gak ada waktu ke gereja. Catat saudaraku. Tepat pada waktu saudara lemah dia strike. Yang mengerti katakan amin. Perkuat doamu saudaraku. Berjaga-jaga di menara penjagaanmu. Jangan izinkan itu kendor saudara. Dan yang ketiga saudara, pastikan saudara engkau punya keluarga rohani yang kuat dalam iman. Ini survei ya saudara, survei yang saya lakukan di gereja kita. Hampir bisa saya katakan 80-90% orang yang bertahan di masa pandemi kemarin dan tetap solid adalah orang yang ikut komsel. Saudara. Itu based on data. Saya pegang datanya di gereja ini. Saya takjub bahkan. Orang-orang yang bertahan dan imannya solid ikut komsel. Keluarga rohani itu penting. Ayat tadi berlanjut seperti ini saudara. Dan engkau Simon, jika engkau sudah insaf, maksudnya gimana? Jika engkau sudah insaf, jika imanmu sudah bangkit, kuatkan saudara-saudaramu. Artinya kita butuh persekutuan saudaraku, kita butuh yang namanya komunitas rohani. Gak bisa sendirian. Yang terakhir saudara, yang keempat, nah ini. Ayat yang sangat terkenal, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tutup dengan satu ayat ini saudaraku, Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Dengar ini saudaraku, dengar ini saudara. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus.
Jadi artinya saudaraku, salah nggak kalau saya mengatakan iman? Iman bisa gugur saudara. Nggak salah ya? Oke. Bagian saudara harus berjuang. Sekali iman saudara gugur, that's it. You will leave your God. Fokusnya tadi itu, yang pertama, bahwa Tuhan memberi upah. Kalau itu dia berhasil goyang, dia akan maju ke depan. Bahwa Tuhan itu ada. Setidaknya dengan saya memberitakan firman ini ya saudaraku, saya berdoa. Saudara sekarang memahami jalan iman. Saudara memahami seperti apa sih yang terjadi ketika saudara ngadepin masalah. Apa sih sebenarnya. Iblis itu bukan aiming yang lain-lain. Iblis aiming your faith. Dan doa saya ya saudaraku, selama bulan Februari ini ya, ini membawa saudara masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Saya nanti, saudara di luar nanti akan dibagikan kartu seperti ini saudaraku. You take it, you bring it home. Saya tidak akan minta laporan dari saudara akan hal ini. Tapi kartu ini basically adalah kartu perjanjian. Di sini ditulis kartu penuai saudaraku. Artinya apa saudara? Kalau saudara masih ingat ayat dari minggu lalu saudara. Minggu pertama dari firman ini. Saudara mau tahu the way of blessing? Dengarkan baik-baik. Masih ingat? Saya khotbah di sini kalau saya nggak salah minggu pertama. Dengarkan baik-baik. Lakukan dengan setia. Jangan seminggu, 2 minggu, 3 minggu berhenti lakukan. Lakukan dengan setia seluruh ketetapanku. Jangan dipilih-pilih. Salah satu dari ketetapan Tuhan saudaraku. Masuk di sini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Basically kartu ini saudaraku mengajak kepada saudara, ayo bangkit lagi. Ambil keputusan, ketetapan di hadapan Tuhan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk jadi berkat. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Nanti saudara pulang, saudara bawa ini. Bawa dalam doa saudara. Jangan datang ke gereja sendiri. Ajak orang untuk juga mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Karena ketika mereka mengetahui kebenaran, the truth shall set you free. Kalau saudara nggak ngerti kebenarannya, saudara akan terus terkurung. Saudara berpikir, oh yang namanya mujizat itu untung-untungan aja Pak. Yang namanya mujizat itu, oh coba dilihat pendetanya sakti atau enggak. Salah saudara. Most of the case, Yesus berdoa, Yesus ngomong gini, terjadilah sesuai imanmu. Yesus tuh hanya menyatukan hati dengan iman dari orang itu. Boom, something happen. Hari ini yang belajar sesuatu boleh lambaikan tangan saudara. Boleh bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jemaat saja yuk. Boleh katakan saudaraku, aku percaya. Yes. Amin, amin. This is why I love this song, saudara. Ini adalah satu keputusan, saudaraku. Sekali lagi yuk, sekali lagi dari dalam hatimu katakan, aku percaya. Sama seperti Jen, saudaraku, yang dia butuhkan adalah percaya kepada apa yang saya katakan. Jalan aja. Jalan aja dan percaya. Tetap setia. Percaya bahwa Allahmu tidak akan bisa berdusta. Dia akan tetapi tepati perjanjian.
janjiannya. Pada firman-Mu aku langkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Yes. Jadikan ku hamba milik-Mu. Saudara-saudara yang paling mulia buat Raja di atas segala raja, angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati engkau dengan panjang umur. Sehat sesehat-sehatnya. Dari mulutmu tidak akan pernah kering kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan itu. Pulang dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Tuhan, persekutuan dengan rohnya, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang dirapi dan diberkati, katakan dengan suara yang